Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Fikri Septian, Adinda Chandra Ningtyas, Fani Raja Pupuk, dan saya sendiri Daula Nahda. Hari ini kami ingin mempresentasikan materi pertemuan 14, yaitu tentang audit sampling. Yang pertama, ada pengertian dari audit sampling. Audit sampling merupakan pengujian audit yang dilakukan atas sampel dari populasi bukti audit, atau bisa juga diartikan sebagai penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Audit sampling ini mengharuskan auditor menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dalam penarikan kesimpulan atas saldo akun atau kelompok transaksi yang berkaitan. Dalam hal ini, audit sampling sangatlah berguna. Lalu ada alasan pengujian sampel. Yang pertama itu karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki oleh auditor. Auditor itu dihadapkan pada pengujian account dan transaksi yang jumlahnya sangat banyak, ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas. Sedangkan di luar itu, auditor juga harus bekerja kejaran dengan waktu. Yang kedua, karena hasil pengujian atas sampel tidak akan berbeda dengan pengujian atas populasi. Hasil pengujian sampel audit nantinya juga akan memiliki kesamaan dengan hasil pengujian populasi audit. Yang ketiga, ada validitas pengujian berdasarkan sampel dapat diuji secara ilmiah dan bisa diterima secara umum. Hal itulah yang membuat sampling menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam audit. Yang keempat, ada praktik pengujian sampel telah berlaku umum. Biasanya dipraktikkan pada sebagian besar keputusan ekonomi, bisnis, sosial, dan politik. Lalu ada penerapan pengujian sampel. Yang pertama ada test of control atau pengujian sistem pengendalian intern, yaitu pengujian atas efektivitas standar prosedur proses bisnis atau disebut juga dengan attribute sampling. Pengujian atas pengendalian dilakukan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian yang diharapkan dapat mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Pemahaman struktur pengendalian intern yang diperoleh auditor digunakan dalam penetapan risiko atas pengendalian. Jika diyakini bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian itu dirancang dengan efektif, kemudian dijalankan dengan efisien, maka auditor dapat menetapkan risiko pengendalian pada tingkat yang mencerminkan evaluasi tersebut, dapat pada tingkat rendah, sedang, atau tinggi yang didukung oleh bahan bukti yang diperoleh. Terus yang kedua ada substantive test atau pengujian substansif, yaitu pengujian atas kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan atau disebut juga dengan variable sampling. Pengujian substansif meliputi prosedur-prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi salah saji yang secara langsung berpengaruh terhadap kewajaran saldo-saldo laporan keuangan. Dan ada metode audit sampling. Yang pertama ada sampling non-statistika, merupakan sampling yang diterapkan tanpa secara eksplisit menggunakan model-model statistika, melainkan hanya menggunakan kekuatan pertimbangan profesional auditor. Pengambilan sampel dipilih secara objektif, sehingga proses pemilihan sampel tidak random dan hasil penyampelan tidak dievaluasi secara matematis. Yang kedua, ada sampling statistika, yaitu sampling yang diterapkan dengan menggunakan model dan parameter statistika. Pertimbangan profesional tetap digunakan, tetapi dalam skala yang terbatas. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar suatu prosedur audit bisa dikategorikan sebagai sampling statistika. Pertama, sampel harus dipilih secara random.
Lalu, seleksi random menawarkan kesempatan sampel tidak akan bias. Kedua, hasil sampel harus bisa dievaluasi secara matematis. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak bisa disebut sebagai sampling statistika. Pilihan metode sampling. Kedua, sampling sama-sama baik dan sama-sama bisa digunakan. Efektivitas sampling ditentukan oleh tingkat kompetisi pengguna metode sampling. Kedua, metode sampling juga sama-sama mengandung risiko salah dalam menyimpulkan hasil sampling, baik risiko maupun risiko non-sampling. Next. Dasar pemilihan metode sampling. Dasar pemilihan metode sampling yang pertama, pertimbangan biaya dan manfaat. Yang kedua, volume dan karakteristik transaksi. Yang ketiga, tingkat kompetensi dalam menggunakan metode sampling. Manfaat sampling statistika. Yang pertama, penentuan sampel lebih efisien. Yang kedua, pengukuran kecukupan bukti lebih terarah. Yang ketiga, pengevaluasian sampel lebih terarah. Yang keempat, memudahkan auditor dalam mengkuantifikasi dan mengontrol risiko sampling. Lanjut, risiko sampling. Pada pengujian pengendalian, the risk assessing control risk to law juga disebut dengan the risk of overreliance. Yang kedua, the risk of assessing control risk to hikes juga disebut dengan the risk under reliance. Pada pengujian substantif, the risk of incorrect acceptance atau resiko menerima kesimpulan yang salah. Yang kedua, the risk of incorrect rejection atau resiko menerima kesimpulan benar. Next. Resiko non-sampling, yaitu dalam pengujian sampel yang tidak disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan sampel. Sumber risiko non-sampling ada antara lain human mistakes atau kesalahan manusia. Yang kedua, penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit. Yang ketiga, kesalahan interpretasi hasil sampel. Yang keempat, mengandalkan informasi salah dari pihak lain. Atribut sampling. Atribut sampling adalah pengujian sampling untuk SPI. Pengujian hanya digunakan jika terdapat pengendalian. Atribut sampling umumnya hanya digunakan pada saat dilakukan pengujian tambahan untuk mendukung lower assess level of control risk. Saya akan jelaskan masalah tabel. Di sini tabel ukuran sampel untuk populasi 35.000 unit.
Yang pertama itu tabel pertama itu 5% risk of accessing control risk too low. Risk of accessing control risk low itu ada beberapa poin yang saya ambil. Yang pertama itu potensi risiko pemeriksaan dihindari dengan menempatkan the risk of accessing control risk too low pada tingkat yang lebih rendah. Yang keduanya itu pemeriksaan yang tidak efektif bisa berakibat sangat serius, sementara pengujian pengendalian bisa menjadi sumber bukti yang utama tentang kemungkinan adanya penyimpangan. Dan di situ juga auditor juga dimungkinkan menetapkan tingkat risiko secara bervariasi. Semuanya didasarkan pada risiko pengendalian yang direncanakan atau planning control risk. The risk of accessing control risk too low berhubungan langsung dengan ukuran sampel. Semakin rendah tingkat risiko, semakin besar juga tingkat sampelnya. Di situ juga ada expanded ada tolerable definition rate. Itu tolerable definition rate adalah maksimum tingkat penyimpangan pengendalian yang bisa diterima oleh pemeriksa untuk tetap menggunakan planned control risk. Tolerable definition rate ditentukan dengan mempertimbangkan hubungan penyimpangan dengan catatan akuntansi yang diuji, pengendalian intern yang terkait evaluasi. Terus di extended population-nya itu yaitu didasarkan yang pertama itu tingkat penyimpangan sampel pada tahun yang lalu yang disesuaikan dengan perubahan efektivitas pengendalian tahun berjalan. Perakiraan penyimpangan berdasarkan perakiraan awal tentang efektivitas sistem pengendalian tahun berjalan. Terus perakiraan penyimpangan di sampel itu berdasarkan pada 50 item. Jadi di situ kalau dia trace rate-nya 2%, dilihat dari expand population-nya itu 0,00, setelah itu sama dengan 149. Jadi itu sesuai dari apanya rumusnya. Lanjut. Yang 10%. Yang 10% juga sama dengan sesuai tadi. Di situ 10% risk of accession control risk too low. Jadi dari kesimpulan tadi saya sudah baca tentang itu. Lanjut. Dola. Metode pengambilan sampel without representations adalah angka yang sama tidak akan diganti dengan angka lain dalam tabel angka random. Sampel with representation itu angka yang sama akan diganti dengan angka lain dalam tabel angka random. Baik, random sampling adalah contohnya auditor akan mengambil 10 sampel dari populasi faktur yang bernomor 001 sampai dengan 4000. Pengambilan sampel berdasarkan angka random menggunakan 4 angka pertama dimulai dari baris ke-6. Nomor faktur terpilih adalah seperti tabel berikut. Berikut ialah penggunaan tabel angka random. Dimulai pada kolom pertama baris ke-6, selanjutnya kolom pertama masih kolom pertama baris ke-7, selanjutnya masih kolom pertama baris ke-8 terus ke-9, berikutnya kolom kedua baris pertama, kedua, kelima, 6 dan 9, 10. Systematic sampling merupakan pengambilan sampel secara sistematis dengan kelipatan atau interval angka tertentu. Kelipatannya misalnya seperti kelipatan 10, 20, 30, dan seterusnya. Kemudian angka interval yang dilewati disebut dengan skip interval. Misal angka interval dapat dihitung dengan cara membagi populasi dengan jumlah sampel. Sehingga jika sampel sebanyak 40 unit, maka diambil dari populasi sebanyak 2000 unit. Maka skip interval adalah 50 unit. Dari 2000 unit dibagi 40 unit. Selanjutnya, titik awal dari pemilihan sampel adalah nomor sampling unit yang jatuh pada range antara 1 sampai 50 pada tabel angka random. Pertimbangan kualitatif dalam pengujian sampel.
Penyimpangan harus dianalisis penyebabnya, termasuk pengaruhnya terhadap keandalan informasi yang berkaitan. Penyimpangan yang bersifat sistematik akan berpengaruh besar terhadap objek pemeriksaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.